Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anakku sayang. Baik, Pak. Ya Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini anak-anak Alhamdulillah. lihat senang sekali wajahnya. Mungkin pada mandi dan ada sarapan ya. Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Pak. Siap. Tentunya di musim pandemi Pak. kita harus senantiasa menjaga imun tubuh kita sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita utamakan kesehatan atau keselamatan sehingga kita belajar untuk sementara waktu dengan metode daring. Sebelum kita mulai pembelajaran Quran Hadis pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Ini diberikan kemudahan oleh Allah dan kemanfaatan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kita berdoa dimulai dengan Neng Febi. Silakan Neng Febi pimpin doa sebelum belajar. Baik Pak. Ayo teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar. Raditu billahi rabbaka wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Rabbal alamin. Ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan Quran Hadis pada kesempatan pagi ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Kira-kira yang berangkat siapa, yang tidak berangkat pada pagi hari ini siapa? Yang Pepi tadi berangkat ya? Berangkat Pak Hadiroh. Neng Laila berangkat ya? Ya Pak, hadir. Roh. Dek Muhammad Zubaidi hadir ya? Ini Nak Budiman yang paling semangat berada di depan sendiri. Semangat ya? Ya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman udah pada hadir dan semangat. Ini ada Parto dan Wartiem nggak berangkat kemana ini, Yang Febi? Pasar, Pak. Warjo dan ini mah. Iya Pak, tadi saya lihat juga Pak sama ibunya Pak. Oh, kenapa males tuh? Mungkin karena daring mungkin ya, jadi nggak bisa menggunakan aplikasinya. Oke anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Quran Hadis pada pagi hari ini, membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kehidupan manusia. Tentunya anak-anak harus memahami bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah yang menjadi mukjizat terbesar. Al-Quran itu mukjizat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tentunya Al-Quran ada beberapa surat dan ada beberapa ayat. Dan bagian-bagian Al-Quran itu dibagi menjadi 554 ruku. Yakni bagian yang terdiri atas beberapa ayat, surat yang panjang, ada surat panjang, ada surat pendek. Kemudian Al-Quran juga memiliki nama-nama yang banyak anak-anakku. Ada beberapa nama dalam Al-Quran. Tentunya Al-Quran sudah tidak diragukan lagi akan keautentikannya, akan kevalidannya, karena Al-Quran senantiasa terjaga sampai hari kiamat.
Al-burhan itu adalah Al-Quran sebagai bukti atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Alkitab. Kitab artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Kemudian ada lagi namanya Az-Zikr. Al-Quran sebagai peringatan. Peringatan bagi siapa anak-anakku? Bagi siapa, Pak? Manusia, Pak. Peringatan bagi orang-orang yang lalai, Oh iya, orang-orang yang Pak. lupa, orang-orang yang melakukan dosa dan tidak ingat kepada Allah. Al-Quran pula menjadi asyifa. Asyifa itu artinya penyembuh. Bahwa Al-Quran itu sebagai obat ataupun penyembuh. Banyak beberapa doa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, anak-anakku memahami tentang hadis. Apa itu hadis? Siapa yang tahu hadis? Saya, Pak. Silakan. Nah, apa hadis itu? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Cerdas banget. Nah, terima kasih anakku. Memang hadis itu merupakan perbuatan, ucapan, sifat, kemudian persetujuan dari Rasulullah SAW. Sementara menurut para ulama usul bahwa hadis merupakan perkataan Nabi Muhammad, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syariat dan ketetapannya. Setelah kita memahami bahwa Al-Quran itu sebagai sumber daripada kehidupan manusia, tentunya bagian-bagian dari hadis itu yang pertama adalah sanad. Nah, sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Yang kedua adalah matan. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Bahwa dalam hadis ada sanad, ada matan, dan juga orang yang meriwayatkan hadis itu siapa? Anak-anakku, siapa yang tahu? Rawi, Pak. Ya benar, 100. Setelah kita memahami Al-Quran, hadis, dan bagian-bagiannya, apa sih fungsi Al-Quran dan hadis tersebut? Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Mestinya di musim pandemi ini, kita semua anak-anak harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Siapa yang sering baca Al-Quran? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya juga, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua didekatkan dengan Al-Quran sehingga kita dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Amin. Allahumma. Mohon doanya, Pak. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua ya, nak ya. Amin. Amin, Iya, Pak. Pak. Kemudian Ya, Pak. Al-Quran juga sebagai kabar gembira dan peringatan bahwa Al-Quran memberikan kabar bahagia adanya surga, adanya kenikmatan yang akan dirasakan bagi mereka yang beriman, dan peringatan bagi mereka-mereka yang lalai. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Quran juga sebagai hidayah. Setelah kita memahami fungsi Al-Quran, kita akan memahami fungsi hadis tersebut. Hadis itu yang pertama fungsinya adalah untuk mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu terdapat banyak hukum yang perlu dijelaskan, dipertegas dalam hadis. Yang kedua adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Dalam artian Al-Quran itu ada yang jelas maknanya, ada yang sukar maknanya untuk dipahami. Ada ayatul mutasyabihat, ada ayatul muhkamat. Kemudian hadis juga untuk membatasi keumuman daripada Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan manusia. Materi kita adalah Al-Quran dan hadis merupakan sumber untuk kehidupan manusia.
Apa sih fungsinya dalam kehidupan manusia itu? Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi manusia. Tentunya kita semua pun di samping membaca, memahami, menghayati, sangat dianjurkan sekali untuk bisa menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya Al-Quran bukan hanya membahas tentang hukum saja anak-anakku. Al-Quran juga membahas tentang masalah cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, membahas tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum. Di samping itu membahas tentang rumah tangga. Yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya anak-anakku semua, Al-Quran merupakan sumber daripada kehidupan manusia, baik itu secara hukum ataupun untuk meneladani cerita-cerita Nabi yang telah lalu, sebagai pengetahuan kita untuk supaya bermasyarakat dengan baik, berbangsa bernegara dengan baik, dan mampu untuk bisa menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja anak-anakku pokok pembahasan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya anak-anak sudah ingin menanyakan apa yang menjadi kejanggalan ataupun apa yang kurang dipahami dari penjelasan Bapak. Silakan anak-anakku, ada yang ingin bertanya tentang materi pada kesempatan pagi ini, silakan. Saya Pak, bertanya Pak. Siapa ya? Saya Pak. Pak Zaki, Nak Zaki ya, silakan. Pak, apa perbedaan Al-Quran dan hadis Pak? Kan katanya sama-sama wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Makasih, Pak. Cerdas sekali pertanyaannya ya, anakku Nak Zaki. Anak-anak semua, Al-Quran dan hadis tentunya memiliki perbedaan, sekalipun secara esensi mungkin yang menyampaikan adalah Rasulullah dengan bahasa Rasulullah, tapi secara konten, secara isi itu langsung dari Allah. Bedanya apa anak-anakku? Kalau Al-Quran adalah benar-benar wahyu, secara konten, secara pemahaman semuanya itu dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Bahkan Nabi dijuluki Al-Ummi. Al-Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ini membuktikan bahwa ini bukan buatan daripada Rasulullah. Hingga pernah salah satu orang-orang kafir Quraisy ingin menantang kemukjizatan Al-Quran. Sampai Rasulullah menyampaikan, silakan bikin ayat yang pendek yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ketika ada orang kafir Quraisy, orang-orang Arab yang mungkin secara pemahaman balaghah, sastra sudah bisa memahami, tapi tidak bisa membuat surat pendek pun sama dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ketika diungkapkan al-fil, mal-fil, gajah, apa itu gajah? Al-fil, udhunuhu, kabir. Itu kan nggak bisa menyamai daripada kemukjizatan Al-Quran. Sementara hadis itu secara ucapan, perbuatan, dan perilaku Rasulullah itu merupakan gambaran kehidupan hadis tersendiri. Jadi bedanya kalau Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala secara konten dan secara makna yang terkandung, tapi kalau hadis memang yang menyampaikan adalah Rasulullah, sekalipun apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang lain yang ingin menanyakan?
kayaknya anak-anak sudah pada lesu ya, karena mungkin waktunya sudah agak lama. Oke anak-anakku, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, Bapak nanti kasih tugas melalui grup WA yang Iya, Pak. sudah Bapak buat. Di situ ada tugas dan juga ada soal-soal yang perlu untuk dijawab. Tujuannya dalam rangka supaya anak-anak di rumah tidak sampai anak-anak digunakan waktunya untuk main HP, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tugas sudah Bapak kirim ya di grup PA, tinggal diisi, kemudian jawabannya dikirim lagi ke grup PA. Mungkin itu saja anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran Quran Hadis pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.